Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Rahman. Kali ini kita akan membahas mengenai tips trik bagaimana cara untuk kita membuat judul atau mencari judul penelitian kita dengan memanfaatkan penelitian orang lain atau dengan memanfaatkan paper orang lain yang sudah pernah mereka teliti. Nah, di sini seperti biasa, seperti minggu lalu, bagaimana cara mencari jurnalnya. Jadi saya di sini ketikkan Google Advances seperti kemarin, kemudian tekan Enter. Setelah itu kalian masukkan nama teknik sipil di semua kata berikut. Kemudian bagian kata atau frasa yang sama seperti ini kalian ketikkan jurnal. Kemudian pada bagian salah satu dari kata-kata berikut kalian ketikkan baja. Tahunnya di tahun 2017 sampai 2020. Bahasanya Indonesia. Di sini sebenarnya ada spesifikasi kalau semisal kalian mau tahu di mana saja kalian akan meneliti, misalnya Batu Raja atau dimanapun tempatnya Indonesia. Tapi ini sepertinya hanya negara ya. Ini kalian Indonesia. Ini saya kosongkan saja. Nanti kalian bisa explore sendiri nanti ya. Kemudian kita klik penelusuran lebih lanjut. Nah, dari sini akan banyak sekali jurnal-jurnal tentang teknik sipil yang membahas mengenai baja. Silahkan pilih, tapi saya sudah menemukan tadi yang jurnal profil yang ini ya, jurnal profil volume 6 tahun 2018. Agenda terbitnya Juli dan Desember. Nah, ini sudah saya download. Nah, ini berikut adalah tampilannya. Pada jurnal ini, pada penelitian ini, atas nama Ray Makawaru, ya. Ini dia membahas mengenai perencanaan konstruksi bangunan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan struktur busur. Nah, ini judul yang perfect ya. Ini judul yang bagus. Kenapa? Karena di sini dia intinya pada judul itu harus ada masalah, ya, harus ada masalah. Kemudian ada tempat atau istilah katanya itu studi kasusnya. Di sini ada masalah, kemudian ada studi kasusnya, kemudian ada metode penyelesaiannya. Nah, ini judulnya sudah perfect. Terkait isi nanti kalian bisa baca sendiri ya, bagaimana isinya. Nah, tapi poin kita adalah bagaimana dengan judul yang sudah dibuat, kita bisa menciptakan hasil penelitian baru dari Ray Makawaru ini. Nah, tipsnya adalah, jadi kita cukup setelah mengetahui judul ini, ya, kita cukup langsung menuju ke halaman hasil penelitian, dari kesimpulan. Kita langsung saja ke kesimpulan. Jadi kita skip, di sini ada 16 halaman. Kita cari yang hasil penelitian. Kesimpulan dan saran lebih tepatnya. Nah, ini kesimpulan dan saran. Ini dia menjelaskan kesimpulannya apa, bla 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 segala macam. Kesimpulan kita skip saja, langsung ke bagian saran. Nah, inilah poin utama kita untuk mencari judul baru dari sebuah penelitian. Nah, caranya seperti apa? Kita akan menggabungkan nanti dengan sebentar, saya kasih notepad dulu. Nah, ini saya siapkan notepad. Nah, ini kan dia, tadi kita copy dulu ya. Ini kita nanti fokusnya ke saran ini. Ya, tapi sementara saya ke atas dulu, saya copy judul ini. Ya, saya copy judul ini. Saya paste di sini. Ya, kemudian kita kembali lagi ke sarannya.
saran. Nah, ke saran. Dia ada 2 buah saran. Saran yang dapat penulis berikan dalam perencanaan struktur bangunan atap untuk penulisan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Dalam menghitung sambungan las, sebaiknya dihitung dari segala bentuk kondisi, dikarenakan pada desain yang direncanakan memiliki kondisi yang berbeda-beda yang pada setiap kondisi memiliki kemungkinan terjadinya runtuh. Nah, poin utamanya di sini. Menghitung sambungan las, ya kan? Menghitung sambungan las. Nah, bagaimana caranya? Menghitung sambungan las ini kita masukkan ke dalam judul baru. Perencanaan konstruksi bangunan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan struktur busur. Nah, ini bagaimana judul selanjutnya? Ya, jadi judul selanjutnya bisa aja seperti ini ya. Analisa perancangan konstruksi. Analisa perancangan konstruksi sambungan atap. Nah, ini kan atap lapangan ini atau jangan sambungan deh. Ini kan bangunan atap ya. Bangunan atap itu kan nanti kan konstruksi bangunan, boleh deh bangunan nggak usah atap, kita ya tetap boleh atap, boleh yang lain ya, tapi kita coba atap juga. Atap, perencanaan konstruksi bangunan atap lapangan olahraga Universitas Bangka. Analisa perancangan konstruksi bangunan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan metode sambungan. Nah, ini kan dia ini kan fungsinya ke konstruksi bangunan atap. Ini kita buang saja perancangannya. Analisa konstruksi bangunan atap. Ini sebenarnya kita masukkan kata-kata yang di sini, sambungan las ini ya, sambungan ini. Sambungan. Kita bagaimana caranya kita harus menganalisa konstruksi bangunan atap, sambungan bangunan atap. Nah, ini ya. Ini bisa katakan sambungan ya. Sambungannya kita taruh di sini. Konstruksi bangunan sambungan atap ya. Atap itu kan harus disambung kan, ya kan? Ini bisa. Analisa konstruksi bangunan sambungan atap atau analisa konstruksi sambungan atap, ya itu aja. Analisa konstruksi sambungan atap lapangan olahraga Universitas Bangka menggunakan ini Bangka Belitung. Nah, ini universitasnya boleh kalian ganti ya. Mau dimanapun tempatnya, nggak harus universitas, mau tempatnya di Gor Batu Raja atau dimanapun tempatnya boleh menggunakan metode. Nah, metode sambungan apa yang sudah kalian pelajari? Ini tadi saya coba untuk searching, ini macam-macam metode perhitungan sambungan baja ringan. Nah, ketemu paper ini saya. Nah, ketemu paper ini. Di sini ada banyak metode ya. Ini penghitungan dasar, metode penghitungan ya, sambungan baja, macam-macam sambungan baja. Nah, ini ada paku keling, ada baut, ada las, kemudian ada apa ini, ada lagi apa? Sudah ya, habis ya. Ada lagi nggak? Di sini ada las sudut. Oh ya, beberapa las ya. Nah, ini kan las banyak nih. Tadi dia membahas mengenai las kan, metode las. Di sini menghitung sambungan las sebaiknya dihitung dari segala bentuk kondisi. Nah, kondisinya kan ini ada macam-macam kan, ada yang baja, ada yang apa tadi?
sebentar, ini ada, tadi saya lihat, nih, pada profil baca Dindi, nah ini kan ada nih, terus kemudian profil baca kanal, kemudian ada profil baca INP. Nah, ini kalian ambil spesifiknya saja. Jadi salah satulah ini las listrik lumer ya kan, metode las. Ini kita berarti di sini metode las. Nah, menggunakan metode las. Las ini kan nanti ada banyak. Kalau ini kan ada las karbit. Nah, ini kita las listrik. Las listrik karena ada banyak nih. Tadi ada paku keling, baut atau sambungan baja, penempatan paku ini paku ini ketentuan khusus penempatan paku keling, baut pada oh ini metode paku ya berarti ya, kalau ketentuan khusus penempatan paku keling. Nah ini termasuk ke dalam metode las apa bukan? Sebentar saya cek dulu. Metode las, untuk las yaitu karbit, untuk konstruksi baja, struktur, sebagainya. Ya, sebentar. Oh ya, ini dia menentukan pada metode paku keling dan ini penempatan paku keling. Nah, ini karena kita tadi las, ya, ini kan metode las. Tadi las itu cuma ada 2. Ini kan sangat spesifik ya. Berarti di sini las listrik saja. Las listrik. Nah, nanti kalian fokusnya pada bagian yang las listrik. Atau dari sini bisa kita timbulkan judul baru. Tidak harus menggunakan metode las. Ini bisa paku keling. Perhitungan yang ini analisa konstruksi ya. Analisa konstruksi ini nanti kalian akan menganalisa seperti apa perhitungan. Ini bisa analisa perhitungan juga boleh di sini. Analisa perhitungan. Konstruksi sambungan atap lapangan olahraga menggunakan metode paku keling misalnya seperti itu, atau metode las listrik. Nah ini jadi intinya ini yang perlu kalian garis bawahi, judul itu yang pertama harus ada masalah, ada permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, di sini apa masalah yang akan diselesaikan? Yaitu analisa perhitungan sambungan atap. Nah, ini poinnya. Poin nomor 1 ini adalah, nah, harus ada permasalahan yang akan diselesaikan. Ini judul. Ya, yang pertama. Yang poin yang kedua, yang bagusnya harus ada studi kasus atau tempat penelitian. Nah, di sini tempatnya kebetulan lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung. Nah, dari sini yang terakhir poinnya adalah bagaimana cara menyelesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah. Atau metode yang digunakan. Nah, di sini metode yang digunakan adalah paku keling. Ada banyak ya, ada paku keling, las listrik, ini ada struktur busur. Ini paku keling saya contohkan. Metode paku keling. Ini kan ada perhitungannya juga. Nah, dari satu penelitian kita bisa menciptakan banyak judul. Ini baru 2. Ini ada banyak sekali ya, metode ini ada banyak sekali. Ada bisa kamu ganti dengan las lumer, las listrik, kemudian ada las karbit. Las karbit nanti ada metode perhitungannya lagi. Kemudian dari sini juga ada metode baut, ya, ada metode baut, las, kemudian banyak sekali tadi. Paku keling, ya kan, alat sambung baja ini ada paku keling, ini alat sambungnya kan. Nah, ini ada perhitungannya lagi. Dari sini saja kita sudah bisa menemukan banyak judul. Nah, seperti itu ya.
Jadi intinya pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara mencari judul baru. Nah, gitu. Makanya pertama cari paper. Dari paper itu kalian langsung menuju ke sarannya. Apa yang saran diminta oleh penulis ini pada tahun 2018 ini, dia menyarankan apa. Nah, kemudian kalian teliti dengan kalian ambil sarannya apa, kemudian kalian cantumkan kepada judul yang akan kalian buat. Analisa perhitungan konstruksi sambungan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan metode paku keling analisa. Kita menganalisis. Kalau misalkan perencanaan perhitungan, boleh. Mau perencanaan perhitungan. Kalau analisa terlalu riuh, karena analisa itu kan banyak sekali. Analisa itu harus dibuktikan dan harus dites kebenarannya. Nah, kalau misalkan kalian susah, boleh menggunakan perencanaan juga boleh. Perencanaan perhitungan. Nah, perencanaan. Kalau perencanaan kan lebih ke, bisa dikatakan proposal. Ya, proposal itu tidak harus jadi tempatnya ya. Nanti kalau analisa sih takutnya nanti pengujinya akan menanyakan hasilnya karena belum dites. Kalau analisa itu biasanya hasil akhir adalah hasil konkret yang dianalisa. Mungkin sih ini lebih ke perencanaan saja sih ya. Perencanaan konstruksi bangunan. Perencanaan konstruksi sambungan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan metode las listrik, atau perencanaan perhitungan konstruksi sambungan atap lapangan olahraga Universitas Bangka Belitung menggunakan metode paku keling. Nah, ingat, yang kita ini udah nggak nggak jiplak ya. Walaupun tempatnya sama, misalkan ini tempatnya sama-sama, oh saya mau ke Bangka Belitung, saya mau penelitian di sini. Nggak masalah, karena kita menggunakan metode yang berbeda. Ya, kalau di sini cuman menggunakan metode struktur busur, kita menggunakan metode las listrik. Kemudian, nah ini masih berbeda banget. Nah, ingat, nanti setelah ini disimpan ya, papernya ini disimpan karena kita akan jadikan bahan acuan. Nah, next ke pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana menulis citasinya ya. Jadi bagaimana ingat, kalau kita sudah nemu judulnya seperti ini, maka kalian harus mencari metode paku keling ini. Paper-paper yang membahas mengenai metode paku keling ataupun metode las listrik. Nah, metode las listrik ini kalian harus cari penelitiannya seperti apa. Coba kita cek di Google. Metode las listrik ini, paper ini. Ini yang tadi ya. Nah, ini ada yang sudah menggunakan paku keling juga. Ini bahkan ada yang paku keling. Nanti kalian boleh nggak Pak? Misalkan kita beda tempat. Ya nggak masalah, beda tempat. Nanti tapi tidak harus plug tiba-tiba langsung judulnya langsung diganti seperti itu. Ini sebenarnya sudah ada yang pernah buat nih, perencanaan perhitungan konstruksi sambungan atap lapangan olahraga sama Bangka Belitung menggunakan metode paku keling. Nah, ini kan dia metode paku kelingnya kemana, ke baja yang mana gitu. Paku keling itu kan nanti ada banyak seperti ini, misalnya paku keling kepala munggu mutu, ini ada beda perhitungan. Kemudian paku keling serangan ini terbenam. Nah, ini kalian bisa spesifik lagi mau pakai paku keling yang mana gitu. Jadi jangan terpaku, nggak apa-apa. Nah, nanti hati-hati ya, tapi jangan sampai nanti sampai sama persis gitu ya. Nggak boleh, yang penting harus berbeda seperti itu ya. Nah, ini ada metode las listrik kan belum ada nih. Coba kita cek metode las listrik. Sebenarnya saya udah pernah bilang, apapun yang akan kita buat itu sebenarnya sudah ada yang pernah buat. Jadi judul penelitianmu itu sudah banyak yang buat. Tapi bagaimana caranya kita agar walaupun ada yang buat tapi metodenya harus berbeda. Kita cari paper-paper orang, kemudian kita teliti lagi. Oh, dia pakai apa? Metode las apa tadi? Metode las ada 2 ya. Ada metode las, saya lupa tadi. Ada las karbit, ada las listrik. Nah, dia pakai metode yang mana? Kita cek, oh dia pakai las
las karbit, berarti kita pakai yang las listrik, seperti itu. Jadi sesimpel itu penelitian ya, sesimpel ini. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian sudah ambil skripsi atau sudah mulai proposal, jangan khawatir. Itu tuh sangat-sangat mudah dan simpel, asalkan kalian ada niat dan benar cara ngambil papernya orang, cara untuk menyelesaikan metodenya benar gitu. Itu sangat-sangat simpel sekali. Yang salah itu di judulnya sudah nggak jelas, di dalamnya juga nggak jelas. Itu nanti di tengah-tengah pasti kalian akan kelimpungan sendiri karena tidak ada bahan-bahan yang kita jadikan sebagai acuan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk pertemuan yang ke-13 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.